Halo Sarah, sahabat Sora, selamat datang di YouTube channelnya Sora yang Tarot with Sora yang personal tarot reader. Apa kabar? Semoga pastinya kamu baik-baik saja dan selalu dalam keadaan yang positif ya. Hari ini kita akan mau lagi membacanya. Namun untuk kamu yang belum subscribe YouTube channelnya Sora, silahkan di subscribe. Untuk yang sudah subscribe, terima kasih banyak. Hari ini kita akan membahas tentang sebuah tema, yaitu hari-harinya tak tenang, kepikiran kamu terus. Hari-harinya tak tenang, kepikiran kamu terus. Sora akan selalu mengingatkan dan menegaskan ya, bahwa pembacaan di channel ini sifatnya umum, bukan pribadi atau personal. Jadi kalau ada yang gak cocok ya wajar-wajar aja, sah-sah aja ya. Kalau kamu ingin energinya terfokuskan hanya untuk kamu, silahkan baca pribadi berbayar ke Sora_tarot di Instagram. Oke, pembacaan di channel ini bisa untuk wanita dan pria, yang penting 18 tahun ke atas, tua ataupun muda tidak menjadi masalah. Bisa untuk periode waktu yang sedang terjadi, sudah terjadi, atau akan terjadi ke depannya, ya, terbolak-balik. Dan juga terbolak-balik juga energinya ketukar-tukar dengan orang yang kamu pikirkan, ya. Dan ini juga bisa untuk berbagai situasi hubungan, pasangan sah, cinta segitiga, atau bahkan baru pendekatan aja, atau hubungan tanpa status, dan sebagainya ya. Disesuaikan aja. Kita lihat dulu. Ada energi seperti apa dari seseorang yang hari-harinya tidak tenang, kepikiran kamu terus. Ada energi seperti apa? Kita lihat, ada energi seperti apa? Not finish ya. Langsung jelas nih kelihatan ya teman-teman. Nggak tenang itu karena ada situasi yang sepertinya menggantung dan belum kelar di antara kalian. Ya, mungkin sekali dia ghosting kamu, dia ngilang dari kamu, dia diemin kamu, silent treatment kamu, dan kamu juga mungkin silent treatment dia, atau berusaha cari dia tapi dia nggak ada responnya teman-teman, dia tidak respon. Intinya belum ada hal-hal yang belum kelar, mungkin belum kelar, mungkin belum jelas, mungkin ada situasi yang masih menggantung, ada situasi yang belum benar-benar jelas akhirnya akan seperti apa, ya. Sebenarnya sifat ghosting itu bisa dikatakan paling menyakiti ya, karena bahkan penjelasan saja sampai nggak dikasih gitu ya. Jadi saran aku untuk siapapun yang menonton, kita jangan pernah untuk mengghosting ya. Kalau bisa teman-teman, seburuk atau separah apapun keadaannya, diselesaikan lah ya. Oke. Ada situasi yang menggantung, jadi mungkin sekali ada perasaannya, jadinya otomatis jadi nggak tenang, kepikiran, merasa bersalah dan teman-temannya, karena ada situasi yang belum jelas di antara kalian. Oke, lalu ada situasi apa lagi? Nothing solid. Kenapa sih dia itu ghosting kamu, atau mungkin menghilang dari kamu, atau mungkin gak ada kabar ya, menghindari kamu teman-teman? Karena ternyata orang ini mungkin sekali merasa bahwa dia belum siap, dia belum jelas, dia belum stabil, entah dari situasi keuangan dia, keadaannya dia, cara pikirnya dia, psikologinya dia, perasaan dia gitu ya. Karena mungkin sekali orang ini belum siap teman-teman, dari banyak faktor. Karena dia sendiri pun merasa kalau seperti bangunan, fondasinya aja belum kuat untuk diri dia sendiri gitu loh ya. Jadi mungkin sekali ketidaksiapan dia terhadap sesuatu yang serius dan stabil membuat dia menghilang dari kamu, menghindar dari kamu, menyisakan hubungan yang penuh dengan misteri ya. Karena ada hal yang belum jelas dan belum kelar. Namanya belum kelar tuh kadang-kadang jadi unek-unek. Friendship. Kamu mungkin banget bermula sama teman ini awalnya cuma temenan aja, atau bahkan kalian masih kenal satu dengan yang lain dalam satu circle yang sama teman-teman ya. Jadi awalnya hanyalah sebuah pertemanan. Oke. Lalu ada energi apa lagi? Ada energi perfect match. Tapi gimana pun juga dia itu merasa enggak tenang ya. Hari-harinya kepikiran kamu terus. Karena saya ada situasi yang menggantung. Memang sebenarnya di sini ada situasi di sisi yang lain, sebenarnya dia ngerasain dalam banyak faktor kamu adalah pasangan yang paling sesuai dengan yang dia mau, perfect match ya, pasangan impian ya. Entah ada sesuatu dari kamu yang dia paling suka, mungkin secara fisik kamu tipenya dia banget, secara banyak hal dia ngerasa kamu sangat melengkapi dan menyeimbangkan dia teman-teman ya.
Dan dia merasa hasrat dia sebenarnya sama kamu sangat-sangat kuat. Lalu ada energi apa lagi? Ada energi attractions. Dia tidak tenang hari-harinya kepikiran kamu terus. Selain merasa bersalah ada situasi yang belum selesai, ternyata dia masih punya hasrat yang sangat kuat sama kamu. Ini juga ada sebuah energi attractions ya. Dia merasakan energi tarik-menarik yang kuat di antara kalian, energi terkoneksi. Dia juga tidak bisa melupakan kamu dengan mudah ya. Karena seperti selalu kembali lagi ke kamu gitu loh ya. Sering banget susah untuk lepas. Kita lihat lagi. Yang resah ya. Hari-harinya tidak tenang kepikiran kamu terus. Ada energi apa lagi? Saya masih ada energi dia terikat dan tertarik sama kamu teman-teman. Maaf ya, ini nempel. Di sini ada situasi differences. Kenapa ada situasi dia menghilang, mengghosting kamu tanpa penjelasan? Selain dia memang belum stabil, akhirnya labil. Dan mungkin setiap langkah yang dia ambil tidak benar-benar dia pikirkan dan pertimbangkan secara menyeluruh. Dalam banyak faktor, dia melihat kalian tuh sangat banyak perbedaan ya. Oke, kalian sepertinya punya perbedaan pendapat, perbedaan sudut pandang, perbedaan yang lainnya. Yang mungkin itu juga menjadi kendala dalam hubungan kalian. Karena kalian mungkin saja adalah sesuatu yang tidak berjalan bersamaan. Artinya walaupun kalian sama-sama saling tertarik, ternyata cara pikirnya beda nih. Ya, entah beda pola pikir, beda prinsip. Superficiality, kamu berdealing dengan seseorang yang shallow ya, tidak pernah berpikir dengan mendalam atau belum siap untuk hubungan yang serius, mendalam, komitmen untuk jangka panjang. Itu kan sesuatu yang tidak main-main ya. Itu sesuatu yang serius gitu ya. Celebration, orang ini sebenarnya kehilangan ya. Kehilangan sumber kebahagiaannya. Kamu salah satu orang yang membawa banyak perayaan dan kebahagiaan buat dia teman-teman ya. Namun ya, kesalahan yang cukup fatal ini, yang sebelumnya dia ada kesalahan yang cukup fatal sama kamu, menghindar kalau ada masalah, kabur kalau situasinya nggak kondusif, ketika ada perbedaan dalam pola pikir dan sebagainya, cenderung menghindar ya. Ada energi fatal event. Jadi mungkin banget orang ini punya suatu kesalahan yang cukup serius juga teman-teman ya. Ada satu kejadian di antara kalian yang mungkin ya membuat kamu juga sedang berpikir mungkin untuk mau melanjutkan hubungan ini atau tidak ya teman-teman. Dan ada energi waiting. Di sini sangat mungkin ya, di dalam lubuk hati terdalam dia mungkin masih menunggu, entah menunggu situasi membaik, menunggu keadaan lebih kondusif gitu ya. Dan sangat mungkin banget di sini kamu pun masih menunggu setidaknya mungkin orang ini untuk datang, ada pergerakan dan sebagainya. Kita sekarang mau coba lihat siapa sih ciri-cirinya orang ini dulu teman-teman. Siapa sih ciri-ciri si orang ini? Nah, ciri-cirinya siapa? Ada energi voice. Orang ini secara suara batin dan intuisi batin sangat mungkin terkoneksi sama kamu ya. Jadi di sini ada situasi telepati batin di antara kalian ya. Kuat ya. Terus voice di sini juga mungkin saja dia punya suara yang unik, atau dia ternyata justru penyanyi teman-teman, atau banyak bekerja menggunakan suaranya. Ya kayak aku ini kerja banyak menggunakan suara juga. Ada energi growth. Orang ini suka belajar. Orang yang suka belajar, mungkin banget ada yang suka kepo, mau tahu banyak hal teman-teman ya. Dan ada situasi death, sepertinya dia sedang dalam situasi terpuruk ya. Mungkin saja keadaannya nggak baik-baik saja, secara mental, secara pikiran, banyak hal-hal yang nggak kondusif buat dia teman-teman. Jadi di sini ada energi pesimis ya. Ada energi air, orang ini sangat pandai bicara atau sangat pandai mengambil hati kamu. Jadi komunikasi di antara kalian tuh terasa menyenangkan ya. Oke. Dan ada energi abundance, orang yang juga sangat berfokus sama situasi keuangan atau situasi finansial. Itu jadi salah satu konsen dia yang terbesar. Kita lanjutkan ya. Tak tenang hari-harinya kepikiran kamu. Ada energi regrets. Teman-teman di sini ada energi perasaan merasa bersalah ya. Mungkin dia menyesal ya atas segala tindakannya, apa yang sudah terjadi di antara kalian, baik sengaja maupun tidak
ya, karena ada situasi fatal tadi ya. Ada sesuatu yang mungkin dia lakukan ya. Selain mungkin ada segala sesuatu yang tidak stabil ya. Tadi kita sudah bahas. Kita coba lihat. Ada penyesalan soal apa, teman-teman? Ya, ada penyesalan soal apa? Arkana, kita coba lihat ya. Ada energi apa di Arkana? Aku coba lihat, izin untuk lihat contekannya dulu supaya aku nggak salah. Arkana. Oke. Sepertinya ada sesuatu yang penuh dengan rahasia dan misteri ya, teman-teman. Sangat mungkin sekali di sini ada hal-hal yang dia ternyata sembunyikan dari kamu, tidak dia ungkap ke kamu, teman-teman. Itu yang kemungkinan menjadi masalah di kemudian hari ya. Lalu ada energi seremoni ya. Mungkin saja di sini ada dari kalian ya yang sudah punya hubungan mungkin cukup serius ya, sudah ada komitmen ya ke arah mungkin perayaan, yaitu mungkin sekali ke arah pernikahan ya. Mungkin ada dari kalian sudah pasangan sah, sudah menikah atau menuju ke arah pernikahan ya, hubungan cukup serius tapi banyak yang disembunyikan, teman-teman ya. Dan selain itu mungkin ada situasi LDR yang tidak mudah, sehingga mungkin sekali dia itu seperti sulit datang ke kamu, intensitas kalian ketemu juga jarang, lalu juga mungkin sekali keadaan keuangan dia yang tidak mendukung, teman-teman ya. Tapi fatal event lebih kepada yang di sini ya, banyak yang dirahasiakan. Lalu ada energi soul ya, ada energi sun, ada energi memanas ya, mungkin saja emosi, situasi ya, sehingga mungkin dia tidak bisa meredam emosinya, teman-teman ya. Dan kenyataan bahwa yang tadi Sora bilang di sini ya, ada seseorang yang belum siap atau belum benar-benar sanggup ya dalam menyikapi keadaan dan situasi keuangan dia, situasi kehidupan dia ya. Lalu ada energi apa lagi? Hari-harinya tak tenang ya, teman-teman, kepikiran kamu terus. Ada penyesalan dan sekarang ada konflik batin, teman-teman ya. Mungkin banget ada yang lagi bingung, ada yang nggak tahu harus gimana, harus nggak tahu mau kemana gitu ya. Kayak pikirannya dia tuh kayak nggak bisa berpikir dengan jernih ya. Ada rasa bersalah, ada energi kangen, energi kepikiran, tapi di satu sisi mungkin menyadari kalau dia itu salah, teman-teman, dan kalian sangat-sangat berbeda, tapi energi dia masih kepikiran kamu juga sangat kuat. Sehingga yang saat ini dia berani lakukan hanyalah watching you, hanyalah berani untuk memandang kamu, memantau kamu dari kejauhan ya. Artinya energi pergerakan orang ini pun penuh dengan kekhawatiran dan ketakutan, tidak berani untuk bergerak banyak. Jadi cuma bisa mengungkapkan kerinduannya dengan memantau kamu ya. Dan di dalam kesendiriannya lah dia banyak berpikir, merenung ya, berkomunikasi dengan dirinya sendiri ya. Dan ada situasi menggantung yang dia rasakan itu ternyata sangat menghukum dia dengan rasa nggak tenang, kesepian, kesendirian, tapi mau datang sama kamu takut, tapi mau tahu juga kondisi kamu, kepo dan sebagainya. Kita lanjutkan yang dia rasakan ya, teman-teman. Hati-hatinya tak tenang, kepikiran kamu terus. Aku harus melepaskan kamu dulu untuk menemukan diriku sendiri. Artinya ini mungkin saja orang yang memang belum, tadi saya udah bilangnya, belum siap, belum tegas, belum mampu gitu ya. Jadi dengan sadar ya dia nggak tenang hari-harinya tanpa kamu, tapi di satu sisi juga dia belum siap ya. Aku tidak bisa berhenti memikirkan tentang kamu. I can't stop thinking about you. Orang ini adalah orang yang pernah tersakiti ya, teman-teman. Entah perasaannya, entah batinnya, entah mungkin ada trauma dari keluarganya ya, atau dari orang-orang sebelumnya. Jadi tanpa sadar menyakiti orang lain ya. Bagaimana mungkin kamu akan bisa memaafkan aku atas segala sesuatu yang sudah aku lakukan ya, situasi yang sudah memburuk dan sebagainya, teman-teman. Jadi orang ini punya energi nggak yakin ya, merasa bersalah sangat-sangat besar. Dia tidak yakin kalau kamu bisa maafin dia ya. Orang ini banyak yang lebih banyak pakai logika, jadi mungkin orangnya sedang mikir benar-benar ya. Di satu sisi lain merasa bersalah, tapi secara logika dia juga merasa mungkin tidak layak, tidak pantas ya untuk kamu. Aku ingin menjadi berbeda, I want to be different ya. Orang ini mungkin saja terpanggil teman-teman untuk bisa berbeda ya, untuk melakukan perubahan
Ada energi seksual desire. Secara hasrat seksualitas, orang ini sangat mungkin hasrat seksualitasnya besar ke kamu, ya. Ada hasrat yang sangat kuat, yang sangat menekan, ya, is overwhelming, ya. Dan dia tidak tahu bagaimana harus menghandle-nya, ya. I don't know how to handle this. Kamu tuh terlalu baik, ya. Aku tidak layak sebenarnya mendapatkan kebaikan kamu, ya. Hasratnya sangat kuat. Di satu sisi dia merasa tidak layak dan tidak mampu. Orang ini juga mengalami sulit, ya, dan mungkin takut untuk mengungkapkan perasaannya sebenarnya sama kamu. Setiap malam dia mungkin sekali menangis memikirkan kamu atas semua yang sudah terjadi. Seandainya aku bisa ulang waktu, ya, mungkin aku tidak akan melakukan hal-hal itu, ya, seandainya. Karena ternyata membohongi pun akan mempersulit keadaan. Aku nggak mau sendirian, tapi nyatanya mungkin harus sendirian dulu. Orang ini punya trauma, ya, di masa kecil, ya, mungkin saja kurang kasih sayang. Jadi ketika ada yang sayang itu jadinya greedy, tamak, nggak pengen punya rasa sayang cuma dari satu orang aja, ya, atau pernah ditinggal, atau tidak ada sosok yang mengajarkan dia yang namanya tanggung jawab, ketegasan, komitmen, kayak gitu, ya. Mungkin ada dari latar belakang keluarga yang tidak kondusif ke sana. Hasrat dia ke kamu sangat-sangat tinggi sekali. Jadi, apakah mungkin ada pergerakan dari dia nantinya? Atau ini akan bagaimana? Ada energi Five of Pentacles. Sepertinya orang ini masih memilih untuk menjauh, ya, teman-teman, dari kamu. Oke? Karena memang situasi dia pun sedang tidak kondusif. Keadaan dia lagi nggak baik-baik aja, teman-teman, ya. Dan sepertinya orang ini tidak cukup berani atau tidak cukup mampu, teman-teman, ya, untuk menghadapi kamu, ya, di Seven of Swords, karena menyadari, ya, kesalahan dia yang cukup fatal sama kamu. Dan sangat mungkin sekali dia tidak berani dalam tanda kutip untuk mungkin menghadapi kamu. Dan mungkin sekali ada energi dia memilih untuk menahan perasaannya dia sama kamu, teman-teman, ya. Karena mungkin sekali orang ini menyadari bahwa dia masih perlu evaluasi, teman-teman, ya. Jadi kalaupun, ya, akan ada pergerakan, itu mungkin kalau saudara lihat di sini, kita lihat, ya, ada potensi nggak pergerakan. Sepertinya ada akhir dari hubungan kalian yang mungkin dalam tanda kutip cukup sedih, ya. Karena kalau aku lihat di sini, ada energi dia sudah terlanjur merasa gagal, karena mungkin juga banyak dari kalian yang sudah terlanjur overthinking, sudah terlanjur trust issue, jadi mungkin susah untuk percaya dia, juga mungkin sudah terlanjur menghadapi begitu banyak rasa terluka. Jadi sangat mungkin sekali, ya. Kalau yang saudara lihat di sini, sepertinya ada energi untuk diakhiri, ya. Lebih besar ke sana, karena mungkin banyak dari kalian yang juga mungkin sudah rasanya mungkin sudah ngerasa capek juga, ya. Kalau aku lihat di sini banyak di Ten of Swords ini sudah cukup banyak usaha, sudah cukup banyak segala cara yang dilakukan, ya, teman-teman. Saran dari kartu Sora, mungkin kamu bisa memaafkan orang ini, ya, forgiveness, ya, mungkin bukan untuk dia tapi untuk kedamaian hati kamu, teman-teman. Dan kamu boleh bermanifestasi hal-hal yang terbaik untuk diri kamu sendiri, teman-teman, ya. Itu saran dan masukannya. Jadi dan sisanya, teman-teman, kamu bisa meminta petunjuk atau arahan dari semesta ini, divinely guided. Kamu nanti akan tahu, kamu nanti akan yakin. Ketika kamu punya firasat batin yang kuat, kamu juga punya intuisi, kamu akan diarahkan sama semesta harus gimana menjalankan hubungan ini, teman-teman, ya. Karena sepertinya banyak dari kalian itu yang tidak mau lagi menghindari runner, kamu menghindari ini karena mungkin sudah kecewa, terluka, dan sebagainya. Tapi apapun keputusan kamu itu, kamu jangan lari, ya, dari apa yang semesta sudah tunjukkan buat kamu. Intinya gitu, manifestasi dulu,
kamu akan lihat apa yang terbaik untuk kamu, teman-teman. Ya, kalaupun tidak, pasti akan ada hal lain yang akan mungkin datang ke dalam kehidupan kamu. Aku paham, karena di sini mungkin sekali sudah banyak yang merasa hubungan sudah terlalu toksik ya. Jadi mungkin pengen melepaskan, ingin mencoba kayak hal yang baru, mendapatkan orang yang lebih layak dan sebagainya ya, teman-teman. Itu aja sih saran dari kartunya Sora. Apapun itu, ikuti batin kamu, ikuti intuisi kamu, ya, ikuti perasaan kamu. Untuk kalian yang mungkin ingin memperkuat intuisinya, yakin dengan firasat batinnya, silahkan dibeli gelang kelembutan bulan yang pada saat ini masih ada, stoknya sudah terus berkurang, tinggal sisa 20-an. Dia membawa energi ketenangan, kelembutan, ya, memperkuat intuisi batin juga. Ada energi feminim yang juga sangat kuat sekali, teman-teman, ya. Dan ini juga bisa membawa energi kelembutan, energi membooster aura juga. Infinity, cinta tanpa syarat, dan bintang harapan, ada harapan positif. Silahkan dibeli teman-teman di Instagram Sora, harga 250.000, di Tokopedia 270.000, bebas mau beli di mana ya teman-teman. Oke, lebih mahal di Tokopedia karena ada komisi Tokopedia yang lumayan. Terima kasih yang sudah beli, sudah berkontribusi ya, Sora tunggu. Sekarang kita coba lihat untuk astrologi yang terungkap. Ada Gemini, Taurus, Aquarius, Cancer. Gemini, Taurus, Aquarius, Cancer, dan ada dari water sign yang cukup kuat. Berarti ada Cancer, Scorpio, dan Pisces. Dicek ya, Sun, Moon, Rising, Venus, atau sifat dari astrologi itu sendiri. Sekarang kita coba lihat alfabetnya teman-teman. Nah, untuk kamu yang kepingin untuk dibacakan langsung ya teman-teman secara online, oke, langsung ketemu sama Sora ya, yang berada di sekitar di Jakarta atau sekitarnya, atau mau dibacakan online teman-teman ya, atau kamu ingin dibuatkan video ya, seperti apa yang sedang kamu tonton saat ini, semua kartu terbuka, kamu bisa lihat detail kartunya ya teman-teman. Silahkan ke Instagram Sora @sora_tarot untuk yang mau ya teman-teman ya, karena mungkin kamu bisa nonton diulang-ulang, bisa untuk membantu kamu teman-teman ya, untuk lihat lebih jelas juga dan buat kenang-kenangan kamu juga. Atau kamu bisa baca bazi buat tahu jalan hidup kamu sendiri ya, untuk melihat bagaimana perjalanan hidup kamu, kelebihan kekurangan kamu seperti apa, momentum-momentum hidup kamu seperti apa teman-teman ya. Dan juga untuk yang mau belajar tarot juga bisa ya, ada kelas untuk belajar tarot. Oke? JDCU IBOY DAZF YHASMR 1, 2, 3 pause. Terima kasih sudah menyaksikan video ini dari sampai akhir. Kalau ada kekurangan atau kesalahan kata, Sora minta maaf. Sora doakan yang terbaik untuk kamu. Sampai kita ketemu di pembacaan yang berikutnya. Dan jangan lupa ya teman-teman untuk main juga ke channel kedua di Miss Hana Sora. Sampai ketemu lagi. Bye-bye.